Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nopi dan teman-teman semuanya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk kita semuanya. Baiklah, saya Joki Andeka dengan NIM 2010524111 dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan semester 2 kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah perkembangan dan karakteristik serta belajar. Baiklah Ibu Nopi dan teman-teman semuanya. Di sini saya mengambil dari contoh yang terjadi pada di dunia pendidikan sekarang. Yang mana sebelumnya saya akan mengupas tentang perkembangan kecerdasan secara singkat, padat, dan jelas. Baiklah Ibu Nopi dan teman-teman semuanya. Contoh yang sangat real yang sering kita jumpai pada dunia pendidikan sekarang adalah pada proses perkembangan pada peserta didik itu dilakukan oleh para guru, para pendidik yang memberikan stimulus ataupun bahan materi-materi kepada para peserta didik. Artinya dari sana pada saat kegiatan belajar ataupun pembelajaran dilakukan di sekolah itu sudah mencakup ataupun membuat perkembangan pada peserta didik. Artinya dari sana para peserta didik tanpa sadar dan dalam keadaan sadar bahwa mereka mengalami perkembangan secara kemampuan kognitif. Artinya dari segi perkembangan pada materi yang saya kupas ini, para peserta didik sangat menentukan perkembangan dirinya, apakah ia bisa membuat dirinya berkembang menjadi lebih baik atau berkembang secara menurun ke arah yang menjadi orang awam ataupun ke arah yang orang negatif. Artinya dari sana sebagai seorang peserta didik tentu harus memahami perkembangan yang terjadi pada dirinya. Baiklah, selanjutnya yaitu kecerdasan. Kecerdasan di sini tidak asing lagi kita dengar karena pada setiap harinya kita mendengar kata-kata cerdas. Jadi kecerdasan ini merupakan berasal dari kata cerdas yang artinya orang pintar ataupun pandai. Jadi orang yang pintar atau pandai di dalam pemahaman saya itu orang yang bisa memiliki dirinya ataupun mengatur dirinya untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Cerdas dari segi kemampuan kognitif, afektif maupun motoriknya. Artinya dari sana para peserta didik harus membiasakan diri mereka untuk bisa meningkatkan kecerdasan mereka dengan sering berlatih, dengan sering rajin belajar dan rajin latihan dan yang lain-lainnya. Artinya dari dua contoh yang saya berikan tadi, pada yang pertama tadi perkembangan, terus yang kedua pada kecerdasan. Artinya dari sana bahwa perkembangan dan kecerdasan ini merupakan hal yang sangat berhubungan penting di dalam menciptakan perkembangan ke arah yang lebih baik dan kecerdasan pada peserta didik. Artinya dari sana para guru atau para pendidik harus paham akan sebuah kegiatan pembelajaran. Ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, mereka harus menjadikan diri mereka ataupun menghadir diri mereka menjadi orang yang aktif, menjadi orang yang sering mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Mereka bisa bertanya jawab ketika guru memberikan sesi tanya jawab, ataupun mereka bisa berdiskusi di kelompok mereka masing-masing.
Pada saat kegiatan seperti di saat guru memberikan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok, itu terjadi perkembangan dan perkembangan kecerdasan yang sangat luar biasa pada diri peserta didik. Mereka tanpa sadar mereka akan mengalami banyak hal yang berubah pada dirinya dari segi kemampuan kognitif, afektif, dan motoriknya. Baiklah, pada tahapan perkembangan kognitif pada peserta didik itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun itu mengalami sensori motor. Terus dari umur 2 tahun sampai 7 tahun itu mengalami praoperasional. Terus dari umur 7 tahun sampai 11 tahun itu mengalami konkret operasional, dan dari umur 11 tahun ke atas itu mengalami perkembangan formal operasional. Artinya dari sana secara bertahap bahwa peserta didik akan mengalami perubahan secara tersistematis ataupun secara terstruktur sesuai dengan teori-teori yang diberikan oleh para ahli. Seperti ilmuwan Yusuf mengatakan bahwa kecerdasan adalah proses di mana terjadinya peningkatan kedewasaan para peserta didik ataupun khususnya manusia secara sistematis, progresif, dan akurat. Artinya dari sana para peserta didik itu cerdas dengan apabila mereka menerapkan pembelajaran secara sistematis pada diri mereka, dan juga dari kegiatan progresif mereka ketika ada sesi tanya jawab mereka harus aktif untuk bisa bertanya jawab juga. Terus selanjutnya saya sebagai seorang teknologi pendidikan ataupun nantinya sebagai seorang guru harus mampu memberikan sebuah pembelajaran yang sangat menarik. Seperti pada kaitannya dengan perkembangan kecerdasan, itu ada sebuah pembelajaran yang sangat menarik, yaitu kita harus menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang bersifat multiple intelligence. Artinya di mana pada saat guru menerapkan kegiatan pembelajaran seperti ini multiple intelligence, di mana letak perkembangan pada otak ataupun dari psikomotorik para peserta didik, dari aspek kognitif dan aspek afektifnya, mereka mengalami perkembangan sangat luar biasa. Untuk itu sebagai seorang teknologi pendidikan harus mampu menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang sangat menarik. Demikian dari saya Joki Andeka. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.